Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi kedua kita, ya, mengenai fungsi ragam dan laras berbahasa, ya. Fungsi ragam dan laras berbahasa, fungsi tujuan ragam macam dan laras masuk ke dalam variasinya. Oke, sampai dengan abad ini perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang sangat berperan penting dalam sarana berkomunikasi. Dalam bidang akademik sendiri, bahasa Indonesia menunjukkan peranannya dalam berbagai disiplin ilmu yang terlihat melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna tanpa adanya bahasa. Begitu pentingnya bahasa sehingga bahasa disebut sebagai sarana berkomunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan ide, gagasan secara lisan dan tulisan. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa atau linguis bersepakat fungsi bahasa dibagi menjadi satu sebagai ekspresi diri dalam berbahasa. Nah, ini menyatakan sesuatu yang disampaikan oleh penulis atau pembaca sebagai bukti eksistensi diri dia. Fungsi ini terkait dengan proses berkembangnya seseorang dari anak-anak, remaja, mahasiswa hingga dewasa. Jadi bukti eksistensi diri di sini menyatakan bahwa penulis dan pembaca harus menunjukkan eksistensi dirinya. Terlihat dari penguasaan kosakata-kosakata yang terus berkembang dari anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Gitu ya. Terlihat juga dari mungkin dari profesi, dari status sosial, dan seterusnya. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam berbahasa. Nah, seperti kita ketahui bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang merupakan akibat lebih jauh dari ekspresi. Tanpa ekspresi, komunikasi tidak akan terwujud. Jadi komunikasi dapat tercapai apabila ekspresinya pun berterima atau mudah dipahami. Jadi kalau kita komunikasi saja, tapi ekspresinya misalnya tidak terlihat dengan jelas, contoh ketika kita mengkomunikasikan rasa kesal, tapi ekspresinya misalnya datar atau ekspresinya misalnya sedih. Nah, itu tidak akan berterima gitu rasa kesal dan marah kita. Atau misalnya kita merasa bahwa hari itu kita akan mengkomunikasikan satu rasa satu rasa bahagia, tapi yang ditunjukkan tentu dengan mimik dan ekspresi muka sedih. Nah, itu juga tidak akan tercapai. Fungsi ketiga adalah fungsi penyesuaian dan peningkatan dalam berbahasa. Menyatakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dari lingkungan sendiri maupun lingkungan baru. Hal ini ditunjukkan bahwa bahasa sebagai sarana untuk menyatakan hidup bersama dalam satu ikatan. Jadi, fungsi adaptasi. Di sini kalau kita berkomunikasi, kita juga harus menyesuaikan dan harus beradaptasi di mana kita akan menyampaikan bahasa sebagai ajang berkomunikasi kita. Kalau kita misalnya dari suku A, ketika kita akan berbicara dengan suku B, tentu kita harus bisa beradaptasi. Kalau misalnya suku B sendiri tidak paham dengan bahasa kita, maka kita harus alih bahasa dengan cara kita mencari bahasa yang dikuasai oleh dua belah pihak, dikuasai oleh suku A dan suku B. Nah, kita alih bahasa gitu ya, menggunakan misalnya bahasa Indonesia yang tentunya pasti sudah dipahami dan diketahui oleh suku A dan suku B. Itu adalah fungsi adaptasi atau penyesuaian. Nah, kalau kita mau berbicara dengan orang tua, tentu kita harus memilih kosakata-kosakata yang baik. Nah, berbeda ketika kita berbicara dengan orang tua, berbeda juga bahasanya ketika kita berbicara dengan mungkin dengan teman atau mungkin dengan adik. Nah, kosakatanya tentu akan berubah, disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Integrasi atau peningkatan berbahasa. Nah, ini juga harus kita bisa tingkatkan. Jadi ketika kita
berbahasa pada level anak usia 6 sampai 12 tahun, tentu misalnya kosakata yang kita punya adalah misalnya sekian. Nah, ketika kita naik ke jenjang berikutnya atau ke umur berikutnya, meranjak remaja, tentu kosakatanya juga harus meningkat, disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nah, nanti naik lagi ke remaja, disesuaikan. Nanti naik lagi ke dewasa, itu juga akan disesuaikan. Ya, jadi meningkat. Seperti itu. Nomor 4 adalah kontrol sosial. Nah, ini bermaksud untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam bermasyarakat sehingga terlibat dalam komunikasi dan saling memahami. Nah, kontrol sosial ini sama sebenarnya dengan adaptasi gitu ya, kurang lebihnya sama. Jadi, kalau kita sedang berbicara maka harus menyesuaikan kan tadi. Nah, itu masuk ke dalam kontrol sosial sehingga apa yang disampaikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Jadi kita bisa menyatu. Itulah fungsi dari kontrol sosial tadi. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa dibagi menjadi 3 gitu. Yang pertama adalah fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Nah, ini terlihat dalam seminar politik bahasa yang diselenggarakan pada Februari tahun 75 yang memutuskan kedudukan fungsi bahasa sebagai berikut. Ada beberapa di antaranya adalah sebagai bahasa nasional. Nah, balik lagi gitu ya, sekarang sudah diresmikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Cermin jati diri sebagai menunjukkan karakteristik dari bahasa Indonesia sendiri dan pemersatu ya. Jadi karena banyak mengingat flashback ke sejarah, karena banyaknya suku bangsa di Indonesia, maka kita harus punya bahasa sebagai bahasa pemersatu ya, sebagai bahasa adaptasi dan sebagai bahasa kontrol sosial, yaitu Indonesia sendiri. Sebagai lambang identitas sosial dan pembeda dengan bangsa lain. Nah, kalau misalkan kita disandingkan dengan, kalau kita masih menggunakan bahasa Melayu, kita disandingkan dengan orang Malaysia misalnya yang masih terumpun gitu ya, sama-sama menggunakan bahasa Melayu saat itu dan sampai sekarang gitu ya, bahasa orang Malaysia. Maka dari kulit, dari rambut gitu ya, dari mungkin dari perawakan dan sebagainya, mungkin kita sama. Tidak ada perbedaan. Beda dengan orang luar negeri yang orang Amerika dan terus mungkin itu akan ada perbedaannya. Perbedaan yang harus ditonjolkan apa gitu ya? Identitas sosialnya apa? Coba ajak bicara. Gitu ya, orang Indonesia dengan orang Malaysia. Maka kita akan bisa tahu, oh, orang bahasa Indonesia adalah si A, oh, orang Malaysia adalah si B. Dengan cara kita lihat dari penggunaan bahasanya. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyatu dalam berbagai masyarakat yang latar belakang sosial, budaya, bahasanya berbeda, ya, sehingga tidak bermaksud bersaing. Selanjutnya sebagai penghubung antar daerah dan antar budaya, sehingga bisa berinteraksi dengan baik. Yang terakhir adalah sebagai acuan ilmiah dalam penulisan tulisan-tulisan ilmiah. Tidak mungkin kan kalau kita bikin satu tulisan ilmiah, gitu ya, kita menggunakan bahasa suku bangsa kita sendiri. Walaupun gitu ya, bahasa-bahasa suku bangsa itu dipelajari dan masuk ke dalam pembelajaran gitu ya, tapi tetap gitu kalau kita mau bikin sesuatu supaya tulisan ilmiah kita dapat diterima, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia itu ya.